Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Ilahi Robbi, yang mana karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin perkenalan, nama saya Zeni Nuraini, mahasiswi dari Universitas Garut, Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang etika ta'aruf dalam pernikahan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika Islam. Baik, sekarang ke pengertian ta'aruf. Ta'aruf secara bahasa yaitu berkenalan atau saling mengenal. Adapun secara istilah, ta'aruf adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, ta'aruf diartikan aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah. Ya, benar. Ta'aruf adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan pernikahan. Tidak cukup ingin kenal, bukan pula coba-coba siapa tahu berjodoh. Ta'aruf juga menjadi mulia karena niat yang suci. Innamal amalu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Seseorang akan memperoleh seperti apa yang diniatkannya. Mengenai ini, Imam Ahmad dan Imam Hanafi sepakat bahwa niat mencakup sepertiga ilmu meningkat. Perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan, dan tindakan. Niat yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Maka itu ada ta'aruf dalam pernikahan. Jadi kita berniat untuk menikah namun dengan cara yang baik, yaitu dengan. Adapun perbedaan ta'aruf dengan pacaran. Ta'aruf adalah hubungan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab disertai adanya keseriusan untuk segera menikah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan pacaran bisa dimulai kapan saja, bahkan sejak belum balik, dan mengakhirinya pun bisa kapan saja. Tidak ada pula pembicaraan yang serius tentang pernikahan sejak awal-awal pacaran. Ta'aruf menjaga diri dari fitnah karena adanya pendamping, sedangkan pacaran tidak ada pihak yang mendampingi sehingga mudah terjadi fitnah, atau yang sering disebut dengan hamil sebelum pernikahan. Sudah jelas dalam pandangan Islam, pacaran adalah bagian dari aktivitas maksiat. Ta'aruf perkenalan dan dianjurkan dalam Islam untuk harus berbeda dalam koordinator syariat. Tapi pada zaman sekarang, entah kenapa, sengaja atau tidak tahu, banyak yang menggunakan kata ta'aruf untuk menggantikan kata pacaran. Padahal ta'aruf dan pacaran itu sangatlah berbeda. Adapun perbedaan ta'aruf dan pacaran sebagai ta'aruf memproteskan hubungan. Ya, benar. Ta'aruf memproteskan hubungan karena dalam agama Islam ta'aruf merupakan adalah perbuatan mulia karena menjaga kesucian dari hal-hal yang dilarang agama. Pacaran adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina dan itu dilarang dalam agama. Yang kedua, tujuan ta'aruf. Tujuan ta'aruf sudah jelas untuk menikah. Tapi jika tujuan pacaran itu buat apa? Perilaku pacaran itu tujuan pacaran itu variatif. Adapun yang ketiga, jangka waktu ta'aruf. Ta'aruf itu mempunyai jangka waktu, yaitu maksimal 3 bulan. Kalaupun lebih dari itu, biasanya sudah bukan ta'aruf lagi, melainkan sedang mempersiapkan pernikahan. Berbeda dengan pacaran, yaitu cenderung 1 tahun lebih, bahkan 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun, 3 tahun gitu. Tidak tahu jangka waktunya gitu. Lebih siap menikah. Ya,
Benar, orang yang sudah berani untuk ta'aruf berarti mentalnya sudah siap untuk menikah. Karena memang tujuan awalnya itu adalah menikah. Beda dengan orang pacaran, belum tentu untuk siap menikah karena tujuan dari pacaran itu bukan selalu untuk menikah. Berlama-lama hubungan akan mengotorkan hati. Berlama-lama hubungan dengan lawan jenis akan mengotorkan hati, padahal belum tentu akan menikah. Perbedaan dengan ta'aruf yang jangka waktunya hanya sebentar. Dilarang berbohong, wajib jujur. Nah, dalam menjalankan ta'aruf dilarang berbohong dan wajib jujur segala kekurangan dan kelebihannya. Menceritakan diri perilaku ta'aruf apa adanya, berbeda dengan pacaran yang cenderung menonjolkan kebaikan-kebaikannya selama berpacaran tetapi menutupi kekurangannya. Ta'aruf menggunakan pelantara. Ya, mengapa ta'aruf menggunakan pelantara? Karena proses pelaksanaannya mempunyai beberapa kriteria khusus. Hal ini dikarenakan Islam melarang berduaan dengan selain mahram atau khalwat, sehingga adanya pelantara membolehkan terjadinya interaksi. Baik, selanjutnya ada tata cara ta'aruf. Karena ta'aruf pacaran itu berbeda. Tentu tata cara ta'aruf juga harus sesuai dengan syariat agama Islam. Adapun tata cara ta'aruf sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan atau ta'aruf. Tentunya dalam batasan-batasan yang diperoleh menurut agama Islam, seperti tidak adanya berkhalwat, yaitu berdua-duaan, atau istilat atau campur baur dengan yang bukan mahram untuk mengurangi zina. Yang kedua, melibatkan orang tua. Ya, melibatkan orang tua agar bisa mengarahkan bila pilihan yang tepat, karena harus bersifat jujur, bukan sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, yaitu adanya kejelasan visi tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut agama Islam. Si wanita harus mengetahui lelaki mana yang harus dipilih, dan wanita juga harus mengetahui lelaki mana yang harus dipilih gitu. Yang keempat adalah pilihan berdasarkan alasan yang logis. Pilihan berdasarkan alasan yang logis dan ketertarikan. Kedua-duanya harus berperan secara seimbang, karena bukan paksaan, melainkan dari hati. Yang kelima adalah bila ada kebimbangan selalu diselesaikan dengan istikharah. Bila ada kebimbangan bisa diselesaikan dengan salat istikharah atau secara konsultasi. Berkaitan dengan poin pertama, biasanya pihak wanita dan laki-laki ingin melakukan ta'aruf, mereka mengawalinya dengan membuat biodata semacam CV untuk melamar kerja. Isinya adalah data diri, tanggal lahir, asal, suku, pendidikan, kriteria calon, dan bagaimana proses selanjutnya, yaitu menitipkan CV tersebut ke pelantara atau ke guru ngaji yang disebut murid. Baik, yang berikutnya ada adab-adab ta'aruf. Adab-adab merupakan sesuatu hal yang lazim. Dalam Islam, adab merupakan mendapat perhatian yang sangat serius. Penjagaan adab ini mencerminkan keindahan Islam yang mulia. Secara khusus, memang tidak ada adab ta'aruf yang dinyatakan oleh Rasulullah. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, beliau telah mencontohkan adab-adab tersebut. Nah, adapun adab-adab ta'aruf adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melalui pelantara. Menghadirkan pelantara dalam ta'aruf ibarat menghadirkan bumbu dalam masakan. Pelantara merupakan solusi sebuah ta'aruf. Selain memberikan kemaslahatan, juga dapat menghindari dari fitnah. Pelantara tersebut mereka bisa saja orang tua, ustadz atau ustazah, teman, kerabat, ataupun orang yang terpercaya. Syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh pelantara dalam ta'aruf yaitu mereka yang paham agama, dapat dipercaya, diutamakan yang sudah menikah, serta yang ada kedekatannya dengan kedua calon yang akan dita'arufkan. Yang kedua yaitu tidak ada rasa memiliki. Proses ta'aruf di dalamnya tidak ada rasa saling memiliki satu sama lain.
beratasan tertentu membentangi kedua orang yang sedang dalam masa ta'aruf, diantaranya tidak melakukan dua proses ta'aruf dengan orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga yaitu atas kemauan sendiri. Ini bukan dari paksaan orang lain. Seperti halnya pernikahan, ta'aruf yang merupakan proses menuju ke sana harus dilakukan atas kemauan sendiri, tidak ada unsur paksaan atau tekanan. Yang keempat, ada niat baik di antara kedua belah pihak. Dua orang yang bertemu dengan uhwah insya Allah akan berakhir dengan indah. Sebelum melakukan ta'aruf, kedua belah pihak harus memiliki niat yang baik. Yang demikian merupakan awal bentuk kebaikan. Niat baik yang muncul ini akan mendorong keduanya untuk saling memberikan yang terbaik. Lalu yang kelima, terjaga rahasia. Disinilah indahnya ta'aruf. Selama masa tersebut dan selanjutnya, sehingga informasi yang diperoleh akan saling dijaga kerahasiaannya, sehingga ketika proses terpaksa diputuskan tidak menimbulkan fitnah. Nah, yang keenam yaitu mengatakan apa adanya. Banyak pasangan yang berpacaran sebelumnya mengaku suaminya kini berbeda pada saat pacaran dan pada saat menikah sekarang. Nah, baik karakter maupun kebiasaannya. Maklum saja lantaran pacaran itu pelakunya sering menampilkan hal-hal yang semu. Beda dengan halnya ta'aruf, biasanya akan saling menampilkan data apa adanya. Namun demikian, perlu digali informasi dalam hal berbagai. Adapun dampak tidak adanya ta'aruf. Nah, adapun dampak dari tidak adanya ta'aruf yaitu akan menggerak kepada perbuatan zina. Ada yang tahu arti zina? Nah, zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat pada perkawinan. Adapun perbuatan zina itu merupakan tindakan pidana yang amat keji dan melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atau hak masyarakat. Nah, adapun dasar hukum zina dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'an sabila. Shadaqallahul adzim, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, terus ada juga adapun surat An-Nur ayat 2. Nah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang yang keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disangsikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Dari ayat di atas itu mengandung makna larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kita melakukannya. Zina itu adalah fahisyatan wasa asabila, yaitu perbuatan yang amat keji dan yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan sesuatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Dan ayat di atas juga menjelaskan hukuman bagi para penzina, yaitu 100 kali cambuk dan diasingkan di rumahnya selama 1 tahun. Nah, adapun pembagian zina itu ada 2, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Ghairu muhsan yaitu
pejina yang belum berkeluarga. Mereka akan didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Nah, adapun pejina muhsan yaitu yang sudah berkeluarga dengan dirajam dan juga didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir sudah tersampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Durman kola wala tang durman kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.